Hai, ketemu lagi sama aku di Tanah Baban. Kali ini aku lagi di kelas, lagi belajar. Hari ini aku sengaja ngambil cuti sampai Rabu minggu depan. Kenapa? Karena itu nanti kita ada ujian Kokasikeeng sama Jungkang. Untuk sementara sih, kalau Kokasikeeng itu untuk pendaftaran semuanya dibiayai rumah sakit. Cuman kalau kita nginep di hotel itu kita biaya sendiri. Nanti kalau Jungkang sama administrasinya dibiayai kurang lebih 5 ribuan yen gitu ya. Tapi untuk transportasi kembali ke rumah sakitnya kami bayar sendiri, tapi kalau berangkat itu dibiayai sama rumah sakit, nanti dianterin sama pihak rumah sakit. Nah, itu kelebihannya di sini, enaknya gitu. Kita dikasih ruang belajar, jam sebelumnya aku kasih tahu dari jam 1.30 lah ya sampai jam 5.10 gitu. Tapi kadang kita jam 5.30 baru pulang. Itu kelebihannya di sini. Kekurangannya mungkin gue kan kurang tekun belajarnya kali ya gitu. Kita di sini orang Indonesia itu ada beberapa orang. Angkatan aku lima orang. Nanti akan datang 2 orang lagi. Di sini ada orang Vietnam, itu ada 6 orang. Satu udah lulus ujian negara. Satu lagi kita ada senpai udah lulus ujian negara, udah lama banget. Kayaknya dia EPA 2 kalau nggak EPA 3 ya, lupa. Gitu. Kalau untuk pekerjaan sendiri di Jepang itu ya namanya pekerjaannya mana aja sama aja, mau di Indonesia mau di Jepang, yang pada dasarnya itu kembali ke kita lagi. Kalau kita prinsipnya bekerja itu kerja dengan baik, rajin gitu kan, nggak milih-milih, terus nggak banyak mengeluh gitu, mungkin kita akan semangat untuk bekerja. Tapi kadang juga bukan dari kita nih ya, tapi dari teman-teman kita. Contohnya, kenapa aku bilang gitu, kadang nggak cuma di sini, di rumah sakit Indonesia juga kan kita ketemu teman yang kurang semangat bekerja gitu, yang ada yang teman-teman yang milih-milih pekerjaan, ada teman-teman yang ini kerjaan gue selebihnya lu gitu ya kan, ada di sini juga ada gitu. Namanya manusia pasti sama gitu. Cuman kelebihannya di sini tuh tepat waktu sih gitu. Kalau datangnya disuruh kita startnya jam 8.40 gitu, tapi kita di sini jam 8 tank itu udah di rumah sakit, udah beres-beres persiapan untuk pekerjaan sebelumnya gitu. Itu ininya tepat waktunya. Terus kalau di ruangan aku yang sekarang, serah terimanya itu jam 9:15. Itu para perawatnya itu, jadi perawatnya itu serah terima gitu kan. Perawat tim A serah terima, tim B serah terima, tim C juga gitu. Nanti kalau sudah jam 9 tank itu baru serah terima semuanya, baik itu dari kepala ruangan, bagian fisioterapi, perawat, dan bagian yang lain gitu. Jadi kita kumpul semuanya di suatu ruangan. Oh iya, kita situ posisinya operannya berdiri gitu. Nah, berdiri nggak lama sih operannya, itu nggak bertele-tele, cuman gini, apa yang mungkin dari pemimpin atas disampaikan ke kepala keperawatan, dari kepala keperawatan ke kepala ruangan, dari kepala ruangan baru ke semua teman-teman tim ruangan itu gitu. Aku kan kebetulan di ruang itu, jadi di ruang itu semua dikasih tahu. Ya banyak sih bahasa-bahasa yang nggak ngerti gitu, tapi puji Tuhan untuk sementara ini saya sih bisa melakukannya. Cuman ada beberapa hal yang saya minta tolong dijelasin lagi gitu. Habis itu untuk pasiennya sendiri kita ada 3 ruangan ya, bukan 3 ruangan ya, 3 tim. Itu tim A, tim B, tim C. Tim A itu pasiennya yang terpasang tracheostomi, terpasang PEG ya, NGT, infus, kateter, dan lain-lain. Ada yang nggak terpasang gitu, cuman pasiennya udah stroke gitu, stroke yang tangan yang nggak bisa digerakin itu loh teman-teman tuh. Nah ya, sebagian terpasang kateter, bisa makan tapi harus disuapin, itu di tim A. Tim B itu mereka ada yang terpasang tracheostomi,
tapi tracheostominya itu udah dipasang kayak selang gitu, ditutup, bisa ditutup jadi pasiennya bisa bicara, tapi mobilisasi nggak bisa bed rest total. Kita hanya mika-mikin bantuin gitu. Mereka bed rest total, bisa makan dibantuin perawat ya, perawat atau kayak kita ini. Habis itu bisa mobilisasi tapi dengan kursi roda. Mereka bisa jalan tapi di papa-papa gitu, jadi mereka dibantu sama bagian fisioterapi atau rehabilitasi gitu. Kalau yang di tim B, yang di tim C itu ini dia pasiennya, kalau orang Jepang bilang taiheng atau berat. Mereka terpasang tracheostomi, tracheostomi, ada yang tracheostomi ada yang terpasang ventilator yang udah bertahun-tahun di sini dirawat. Terus ada yang terpasang NGT, ada yang stroke tapi dia bisa makan disuapin gitu, tapi cuma 1 orang apa 2 orang gitu, tapi lebih banyak yang pasien ventilator. Kadang aku tuh tergantung itu ya, tiap hari ya, kadang aku tuh di tim A, tapi lebih banyak seringan di tim A. Nanti kalau tim B itu kadang aku suka perbantuan di tim B, kadang aku suka perbantuan di tim C yang pasien-pasien terpasang tracheostomi gitu, nanti bantu-bantu. Kita kalau di sini kan tiap hari itu ganti pampers ya, sama kayak di Indonesia juga gitu, tapi ini lebih banyak itu pasang ganti pampers tiap pagi. Kami start ganti pampers jam 9 sampai jam setengah 11, ada sampai jam 11 gitu. Jadi kita di sini tuh timnya itu, kalau contohnya ganti pampers itu perawat sama asisten perawat. Kayak aku kan jatuhnya masih asisten perawat kan, bukan perawat gitu. Nanti kita berdua ganti pampersnya karena pasiennya tuh taiheng, berat gitu. Berdua, nanti kita ganti pampers berdua. Habis itu setelah itu selesai semuanya ganti pampers, ya pekerjaan-pekerjaan lain kita kerjain gitu. Di sini pasien-pasien yang bed rest, pasien ventilator, pasien terpasang tracheostomi itu mereka dimandiin seminggu 2 kali. Kebetulan di tempat aku itu hari Selasa sama hari Kamis. Kalau tempat yang lain teman-teman beda karena ruangannya kan dipakai ganti-gantian gitu. Mereka dimandiin 2 kali seminggu. Itu yang terpasang ventilator, mereka ada ventilator yang kecil itu, yang simple itu, yang dibawa bisa kemana-mana. Nanti kita perawat 1 sama aku 1 atau teman yang lain 1 gitu. Habis itu yang tracheostomi juga begitu. Kita nggak boleh, kayak aku kan jatuhnya masih asisten perawat, nggak boleh sama asisten perawat yang terpasang tracheostomi. Tapi kalau yang pakai NGT kateter itu boleh sama asisten perawat. Nah, kita bantuin pasien mandi sekali dalam 2 kali dalam seminggu. Untuk pasien-pasien yang bisa duduk di kursi roda, makan sendiri, itu di tim B kan banyak kan gitu. Itu mandinya setiap hari, Rabu sama Jumat. Jadi mereka mandi 2 kali seminggu juga. Nanti mereka itu setelah disabun badannya gitu, mandi saat di kamar mandi, nanti mereka dimasukkan ke dalam bedroom gitu, apa yang namanya ya, kayak bak gitu, gede banget tapi ya, kayak kolam renang kecil, kolam renang anak-anak itu, tapi agak dalam. Mereka masuk di situ kurang lebih berapa menit sesuka hati pasiennya. Setelah selesai baru mereka nanti kita bantu pakai baju dan lain-lain sebagainya gitu. Itu sih pekerjaan-pekerjaannya aku kerja di sini. Kita itu ganti pampers, buang sampah juga. Habis itu persiapan pampers, bantu makan pasien, bantu perawat untuk GP luka gitu, mendampingin gitu kan, karena kita kan masih mahasiswa jatuhnya, belum lulus ujian negara Jepang. Habis itu banyak sih, aku lupa sih, banyak lah kita kerjaan di sini. Ada positif negatifnya. Kalau dibilang gaji besar sih nggak tahu untuk teman-teman yang lain ya. Kalau buat aku sih gajinya sama aja kayak di Jakarta gitu, sebesar apapun pendapatan lu, tapi tergantung dari lu nya. Kalau lu bisa nabung itu bagus, kalau nggak bisa ya emang hidup di Jepang emang mahal gitu loh ya, segalanya mahal. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa mengirim ke Indonesia buat keluarga, terutama buat orang tua gitu. Kalau untuk gaji ya buat aku sih nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu, biasa aja gitu, tapi disyukurin karena masih bisa bekerja di luar negeri. Jadi sih saya juga kalau THR lumayan ya, lumayan bisa membantu gitu.
kita untuk nabung di Indonesia maupun di sini untuk keperluan yang sangat penting juga bisa gitu. Ya begitu teman-teman, kiranya pengalaman aku selama berapa nih, ini kan 2019 mulai kerja, 2020 ini 2021, hampir 2 tahun lebih aku kerja di sini. Itu pengalaman yang aku rasain. Oh iya, buat teman-teman kerja di sini itu, aku di ruangan aku tuh ya aku orang Indonesia, ada Myanmar, ada orang Jepang. Kita ada tiga bahasa, tiga ras ya, ada 3 negara, Jepang, Myanmar, Indonesia. Ada di tempat lain itu ada yang Vietnam, Indonesia, Jepang, ada beberapa gitu. Tapi ada orang lain juga sih, orang lain yang kerja, cuman aku nggak tahu orang asing mana itu. Coba seperti di linen, seperti di administrasi yang lain. Kalau kerja di Jepang itu 2 shift, jam 8, sebenarnya sih jam 9.40 yang seperti tadi aku bilang, sampai jam 5.10, tapi kita datang jam 8 gitu. Nah, yang dari semalam itu udah sebenarnya jam 4, cuma jam 3 mereka udah datang sampai jam setengah 10 sampai jam 10 gitu. Untuk pemeriksaan kesehatan mereka ada dua kali di tempat saya kerja ini ya, tapi nggak tahu teman-teman lain. Kalau di sini itu dinas malam, yang ada dinas malamnya itu 2 kali. Kalau cuma dinas pagi 1 kali, tapi kalau dia udah lansia gitu, dia ada 2 kali pemeriksaan, 2 kali dalam setahun. Dan di sini sebenarnya ada holiday untuk teman-teman yang untuk teman-teman untuk kayak kita ini gitu. Holiday itu semuanya yang kerja di rumah sakit itu, ada yang ke Singapura, ada yang ke Taiwan, ada yang kemana ya, aku juga lupa kemarin itu. Banyak sih, cuman karena COVID, di zamannya aku COVID sampai sekarang itu holidaynya nggak ada. Jangan banget ya, tayang ya gitu. Ya nggak ada sampai sekarang. Jadi kita untuk sementara stay home, and then stay di rumah. Kalau ada yang perlu dibeli, kita pergi keluar gitu. Tapi kalau mau pergi-pergi itu ya biasa, sama seperti kayak di negara kita ya, pakai masker, sanitizer, jaga jarak gitu. Tapi untuk sementara sih di daerah saya ini, saya kan tinggalnya di Yamaguchi ya. Kalau di Yamaguchi itu dari awal COVID sampai sekarang tuh saya untuk sementara di tempat saya ini masih aman-aman aja. Nggak tahu ya di rumah sakit lain ya, tapi untuk tempat saya sekarang ini masih, puji Tuhan masih aman. Di tempat saya bekerja ini kebanyakan pasiennya itu pasien perawatan jangka panjang gitu. Nah, di sebelahnya itu ada house care gitu, untuk orang-orang yang kurang mampu, yang difasilitasi gitu, tinggal di sini di apartemen dekat rumah sakit. Nah, rumah sakit kami ini kebetulan tinggi ya, dekat laut, jadi ada positif negatifnya juga gitu. Dekat laut, bisa kemana-mana, cantik gitu. Nanti ini kan rumah sakit lama ya, udah kurang lebih 50 tahun kali katanya. Tahun ini apa tahun depan kita akan pindah ke rumah sakit baru. Nanti kita lihat ya gimana rumah sakitnya, kalau saya masih lanjut, tapi nggak tahu. Oke teman-teman, sampai sini dulu pengalaman yang saya bisa bagikan buat teman-teman. Oh iya, saya nggak bisa bagiin pekerjaan ataupun foto-foto dalam ruangan di rumah sakit, karena itu peraturan dari tempat saya bekerja. Tidak boleh ngambil foto, tidak boleh video-video, tidak boleh dokumentasi ataupun bawa handphone. Oh iya, kalau kerja nggak boleh bawa handphone teman-teman, nggak boleh bawa handphone. Dan tahu nih, jari-jari aku nggak ada cincin, nggak ada kalung, nggak ada anting, bersih. Jadi kerja di sini tuh nggak boleh pakai anting, cincin, kalung, gelang, apalagi ya. Jam tangan juga nggak boleh. Jadi jam tangannya itu yang digantung itu loh teman-teman, sama kayak di Indonesia juga. Terus di sini itu rambut berwarna dikit sih boleh ya, pirang-pirang itu boleh, cuman nggak boleh berwarna banget. Terus rambut dikonde di sini nggak boleh konde kayak kita yang jepit-jepit yang gede-gede gitu, nggak boleh. Hanya karet, diikat, digulung-gulung, dikual-kual gitu. Untungnya rambut aku sih pendek, simpel. Apalagi ya, mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan di sini.
Ya itulah positif negatifnya di Jepang, ada dinikmatin aja kalau menurut aku sih. Sebenarnya kalau dibilang stres pasti stres lah, namanya manusia tinggal di luar, ini bukan negaranya. Di negara sendiri aja stres, apalagi di negara asing ya kan, di luar negeri ya kan gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton, ini pengalaman aku. Nanti selanjutnya kita berbagi ya teman-teman. Ini contoh buat pasien yang bisa duduk dan masuk ke bak ini, tapi sesuai dengan ACC perawat. Kemudian ini pasien bed rest, sama juga harus ACC perawat ya. Untuk lebih lanjut bisa lihat di YouTube. Terima kasih.